Baik, selamat pagi Pak Yan. Kami dari kelompok pagi 2 akan menjelaskan program yang telah kami buat, yaitu untuk CAT dan MV. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi ini adalah program dari CAT-nya yang telah kami buat. Jadi di sini ada fcntl.h ini untuk yang rodently, terus standard lib untuk fclose sama fgetc, sama juga fopen, terus unistd itu untuk yang open, terus sama yang close, terus studio untuk nge-printf. Nah, jadi ini program kami. Pertama deklarasi dulu variabel-variabel yang dipakai. Terus karena ini adalah untuk cat satu file aja ya, suatu file, soalnya untuk satu file. Jadi argumennya itu hanya dua, yaitu dot move-nya tadi, dot cat-nya sama nama filenya. Nah, baru dibuka. Kalau misalkan gagal untuk ngebuka, maka seperti yang di cat adalah nama filenya no such file or directory. Terus juga ini untuk ditambah lagi open lagi menggunakan fptr karena yang ini adalah untuk ngebacanya ya. Untuk ngebacanya. Nah, lalu kita pakai looping. Kalau misalkan berhasil ya, kalau bukan 0, maka nanti kita looping pakai fgetc. Ini gunanya untuk membaca file sampai hasilnya adalah end of file. Nah, terus kalau misalkan kita kalau bukan end of file, maka kita print sih. Terus di loop sampai ketemu end of file. Nah, baru dikasih, ini sebenarnya buat print line. Nah, terus jangan lupa untuk close file, untuk yang tadi di in fd sama yang fclose fptr. Nah, ini sebenarnya nggak dibutuhin ya, yang buat rd count, karena kita udah pakai fptr, jadi sebenarnya bisa kita hapus saja. Nah, baru kita tinggal eksekusi. Nih, misalkan kita punya file test.txt ini. Halo, ini adalah file test. Berarti caranya adalah gcc cat.c, terus namanya bisa cat biasa. Nanti akan muncul file binary, terus cara eksekusinya dan cat, terus nama file, jangan lupa foldernya. Tadi file ada di mana? Test folder, terus / test2.txt. Nah, muncul, halo, ini adalah file test. Jadi ini adalah file cara kita meniru komen cat dari Linux. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Daniel untuk komen move.c. Oke, terima kasih nih atas penjelasannya. Nah, lalu untuk move.c dan v.c ini sebenarnya sama jika difungsikan seperti feature dalam Linux adalah ketika kita ingin merename satu file dan juga kita ingin meng-cut dan paste satu file ke directory lain. Keduanya bisa bekerja dengan satu fungsi ini. Nah, mungkin tadi untuk header library sudah dijelaskan oleh Naufal. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke dalam fungsi main-nya. Nah, karena ini membutuhkan dua file, bisa dibilang file apa yang akan dipindahkan ke dalam file baru, maka argumennya itu diperlukan minimal 3. Nah, jika dia nilai argumen atau panjang argumennya tidak sama dengan 3, maka kita tampilkan error handling dan kita exit programnya. Nah, lalu di sini ada beberapa file initialization, ada char file 1 dan file 2. Lalu di sini kita juga membutuhkan integer ya, bisa dibilang di sini ada integer arg1, file arg2, rd count, wt count, dan rm count. Nah, yang memiliki belakangan count ini sebenarnya untuk error handling saja di file untuk kelancaran program. Namun yang diperlukan adalah file arg1 dan file arg2, di mana keduanya ini akan bernilai 0 atau suatu nilai yang lain gitu. Nah, karena kita ingin membaca satu file yang menjadi argumen pertama, maka kita perlu inisialisasikan file arg1 yang awalnya nilai 0 menjadi file open, file 1, dan juga output mode-nya adalah output read only. Nah, nanti kalau misalnya dia bisa dibaca atau filenya exist, maka nilainya harusnya tidak lebih kecil daripada 0 gitu. Nah, selanjutnya untuk file arg2, ini yang menjadi file yang akan kita override. Oleh karena itu kita menggunakan function create. Nah, function create file 2 untuk output mode-nya sudah didefinisikan yaitu 0700. Nah, selanjutnya ketika kita anggapannya sebuah file sudah terdapat dan berhasil dibuat, mungkin bisa di-scroll ke bawah lagi.
Nah, di sini kita akan masuk ke dalam perulangan menggunakan while loop. Nah, di mana RD count itu merupakan hasil read file dari file pertama. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengcopy semua value yang ada di dalam file pertama ke dalam file kedua. Nah, oleh karena itu kita tadi sudah definisikan buffer juga, char array, dengan size of buffer, di mana nilai file buffer itu memiliki panjang 4096. Nah, di sini kita lihat, kalau misalnya selama nilainya lebih besar daripada 0, maka kita akan write ke dalam file yang kedua. Tingkatnya seperti itu. Nah, jika semua tidak ada masalah gitu ya, di mana WT count ini tadi seperti yang saya sudah jelaskan menjadi indikator error handling juga, maka ini harusnya tidak akan dieksekusi. Nah, jika semua aman, kita tidak boleh lupa untuk menutup filenya, di mana menutup filenya menggunakan function close untuk file arc1 dan juga file arc2. Oke, mungkin penjelasan singkat seperti itu. Sekarang kita coba langsung masuk ke simulasi. Pertama kita coba compile dulu menggunakan gcc, lalu mv.c, outputnya kita namakan mv saja. Oke, aman. Selanjutnya kita eksekusi menggunakan mv. Nah, di sini kita akan coba dulu memindahkan file yang ada di dalam test folder, yaitu test2.txt ke dalam satu directory yang sama dengan mv.c. Nah, oleh karena itu argumen pertamanya harusnya merujuk kepada folder yang ada kepada file yang ada di dalam test folder. Kita bisa gunakan seperti ini, test2.txt. Lalu untuk argumen kedua yaitu adalah ke dalam file apa yang akan kita buat. Nah, karena ini belum ada file baru, belum ada satu file, makanya yang untuk di override, maka saya akan coba buat file baru, yaitu test1.txt. Kita coba run. Nah, di sini ada sudah perubahannya, di mana test folder menjadi kosong. Yang tadi test2 berubah menjadi test1. Nah, ini menjalankan function cut and paste ya, di sini. Dan kita bisa lihat juga functionnya bahwa semua komponen atau value yang ada di dalam test2.txt tadi sebelumnya di override ke dalam test1.txt dan nilai tetap sama. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan kode dan juga simulasi untuk mv.c. Terima kasih.